tentang pencampuran fraksi-fraksi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, ya maka contohnya bensin itu juga harus dicampurkan dengan senyawa-senyawa lain untuk mendapatkan bensin dengan kualitas yang bagus. Nah, di sini bensin kita ketahui di Pertamina sekarang itu ada 3 jenis. Ada bensin premium, ada bensin Pertamax, dan ada juga bensin Pertamax Plus. Ya. Kemudian premium itu biasanya bilangan oktannya itu adalah 88. Sedangkan Pertamax itu bilangan oktannya adalah 92. Kemudian Pertamax Plus itu bilangan oktannya 95. Nah, apa itu bilangan oktan? Jadi bilangan oktan itu adalah bilangan yang menunjukkan kualitas bensin. Ya, contohnya Pertamax ya. Jadi bilangan oktan itu menunjukkan kualitas bensin. Ya, semakin tinggi bilangan oktannya, maka kualitas bensinnya dipastikan juga akan semakin bagus. Nah, contohnya adalah Pertamax. Pertamax dengan bilangan oktan 92. Jadi, maksud dari bilangan oktan itu, contohnya Pertamax, adalah di dalam Pertamax itu mengandung 92% senyawa isooktana dan 8% normal heptana. Jadi, isooktana, ya semakin banyak isooktananya, maka kualitas bensinnya juga pasti semakin bagus. Nah, jadi untuk menghitung bilangan oktan ini, itu adalah persentase dari isooktana kita kalikan dengan 100, terus dijumlahkan dengan persentase dari normal heptana, jadi 8/100 didapat 0,08 dan dikali dengan 0. Nah, kemudian didapatlah dari penjumlahan ini bilangan oktan untuk bensin Pertamax itu adalah 92. Nah, ya, apakah di dalam senyawa Pertamax ini sudah pasti ada 92% isooktana atau 8% normal heptana? Jawabannya belum tentu ya. Bisa saja di dalam Pertamax ini ada komposisi lain. Ya. Tetapi yang jelas adalah bilangan oktannya adalah 92. Atau persentase dari isooktananya itu sekitar 92%. Dan boleh jadi ada senyawa lain selain normal heptana, tetapi yang jelas intinya ini, ada 92% isooktana. Kemudian, ya Pertamax ini kan bilangan oktannya 92. Ya, bilangan oktan itu menunjukkan kualitas bensin. Maka jika bilangan oktannya 92, maka itu setara dengan di dalam Pertamax itu pasti sekitar 92% isooktana dan 8% normal heptana. Ya, adapun untuk Pertamax Plus kan bilangan oktannya 95. Nah, Pertamax Plus dengan bilangan oktan 95 ini juga menunjukkan kualitas bensin. Nah, kualitas bensin ini setara, kualitas bensinnya dengan bilangan oktan 95 itu setara dengan mengandung 95% isooktana dan sisanya 5% normal heptana. Jadi, bilangan oktan itu menunjukkan kualitas suatu bensin. Semakin tinggi bilangan oktannya, maka semakin bagus kualitas bensinnya. Nah, berikutnya, ya kita ketahui bensin yang dihasilkan dari penyulingan minyak bumi itu belum kualitas bensinnya belum bagus ya. Maka dari penyulingan minyak bumi ini bensinnya pasti bilangan oktannya rendah karena kualitasnya kurang bagus. Nah, untuk mendapatkan bensin dengan kualitas bagus, maka kita harus meningkatkan bilangan oktannya. Bagaimana caranya? Ya, caranya kita akan bahas nanti. Nah, kita ketahui ya bahwasanya bensin dengan rantai lurus itu bilangan oktannya rendah.
Jadi kalau dia rantainya lurus, maka bilangan oktannya rendah. Tapi kalau rantainya itu bercabang, maka bilangan oktannya akan tinggi. Ya, kenapa? Karena rantai lurus, ya ketika mengalami pembakaran, itu akan terbakar dengan cepat ya, sehingga menyebabkan bilangan oktannya itu juga rendah. Atau kandungan isooktananya itu sangat rendah. Sedangkan untuk rantai bercabang itu mengandung isooktana dan maka bilangan oktannya juga akan tinggi. Nah, bagaimana cara meningkatkan bilangan oktan tersebut? Nah, yang pertama, bensin ya dari penyulingan minyak bumi itu lebih banyak dihasilkan bensin dengan rantai yang lurus. Nah, inilah yang menyebabkan bensin dari hasil penyulingan minyak bumi itu bilangan oktannya rendah karena rantainya lurus. Yang lurus itu pembakarannya itu tidak sempurna atau lebih cepat terbakar ya, lebih cepat terbakar. Ya, sedangkan kalau rantai bercabang itu pembakarannya lebih lambat ya. Ya, maka untuk meningkatkan bilangan oktan, yang pertama adalah rantai lurus. Kita harus ubah menjadi rantai bercabang. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan proses yang dinamakan dengan reforming. Reforming ini itu akan mengubah, kalau kita tuliskan, jadi ini adalah senyawa oktana, kita lengkapi CH3, di sini CH2, 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 dan terakhir adalah CH3. Ini adalah oktana ya. Nah, oktana ini atau bensin ini kita akan ubah menjadi rantai bercabang dengan proses reforming. Nah, reforming ini akan menghasilkan, dari reforming akan menghasilkan senyawa atau rantai bercabang yang dinamakan dengan iso. Ini namanya adalah isooktana ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C8 kan oktana ya, berarti ini bentuknya iso, berarti isooktana. Nah, dari reforming ini, untuk melakukan proses reforming itu dibutuhkan katalis. Ya, katalis berguna untuk mempercepat ya pembentukan isooktana atau rantai lurus menjadi rantai bercabang. Di mana dalam proses reforming ini itu membutuhkan suhu yang cukup tinggi ya. Nah, kemudian yang kedua, cara untuk meningkatkan bilangan oktan adalah ditambahkan zat anti knocking. Ya. Contohnya adalah, misalnya adalah tel. Ya, tel itu adalah PbC2H54. Rumus kimianya adalah PbC2H54. Atau tetraetil lead atau timbal tetraetil timbal ya, timbal tetraetil. Nah, timbal ini atau tel ini awalnya memang digunakan untuk meningkatkan bilangan oktan. Namun seiring dengan perkembangan, akhirnya tel ini kemudian tidak digunakan lagi karena di dalam tel ini itu mengandung senyawa yang berbahaya atau unsur yang berbahaya seperti timbal. Nah, timbal ini ketika ditambahkan ke dalam bahan bakar, maka timbalnya itu akan terurai dan membentuk partikulat ya, partikulat di udara. Nah, ini kemudian akan berbahaya terhadap makhluk hidup, terutama manusia. Kalau dia terhirup, maka ini bersifat ya, bisa meracuni ya. Maka untuk saat ini tel atau tetraethyl itu tidak digunakan lagi. Sekarang kita menggunakan senyawa MTBE atau metil tersier butil ether. Strukturnya seperti ini. Jadi ini ada gugus ether, terus ini ada metil tersier. Ini kan tersier, bentuknya tersier ya.
terus dia butil. Butil, ini kan butil 1, 2, 3, 4, berarti metana, etana, propana, butana. Kemudian dia kekurangan 1H menjadi butil. Terus ini eternya ini O-nya. Nah, maka sekarang itu digunakanlah MTBE atau metil tersier butil eter. Karena lebih aman dibandingkan tetraetil lead. Di mana kita ketahui knocking itu adalah ya knocking artinya adalah ketukan. Jadi ketika terjadi knocking atau ketukan itu terjadi jika bensinnya mudah terbakar. Artinya bensinnya itu kualitasnya tidak bagus. Nah, jadi ketika terjadi knocking, maka itu terjadi pembakaran terjadi saat piston misalnya mobil itu belum siap atau kendaraan belum siap. Jadi ketika terjadi knocking itu adalah ketika terjadi pembakaran saat piston mobil itu belum siap. Maka untuk menghindari knocking ini, maka ditambahkanlah zat anti knocking, bisa dengan tel atau MTBE, tetapi penggunaan tel ini sudah dikurangi atau bahkan tidak digunakan lagi. Sekarang digunakan MTBE. Nah, ketika ditambahkan zat anti knocking, maka pembakaran bensin itu akan diperlambat. Nah, hasilnya ketika knocking pembakaran bensin diperlambat, maka ketukannya juga akan dikurangi. Sehingga bilangan oktan itu akan meningkat. Nah, jadi itulah beberapa cara untuk meningkatkan bilangan oktan dari suatu bahan bakar. Jadi bilangan oktan itu menunjukkan kualitas. Jadi ketika terjadi knocking atau pembakaran saat mesin belum siap, maka itu akan terjadi bensinnya akan mudah atau cepat habis karena mudah terbakar. Maka dibutuhkanlah zat anti knocking atau zat anti ketuk.